Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin, para peserta PSBB The Power of Syukur. Hari ini hari Ahad, hari ke-13 di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul walaupun via Zoom. Dan untuk materi hari ini, insya Allah materi ke-12 dari capture buku Dapur of Syukur yang berjudul Membalas Kemarahan dengan Cinta. Tapi untuk mengawali pertemuan kita kali ini, untuk menambah keberkahan pertemuan kita kali ini, sebaiknya kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Faisal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja materi dari Ustadz Zainur Rofiq, materi chapter ke-12 dari buku The Power of Syukur yang berjudul Membalas Kemarahan dengan Cinta. Silakan Ustadz, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama amar. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kasepuhan, para peserta, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para
admin, para pengurus PSBB The Power of Syukur, Kang Hendi, Ustadz Faisal, Ustadz Apot, Ustadz Saifur Rahman, dan semua. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, sampai hari ini Lebaran tinggal berapa? 20 17 hari lagi. 17 hari lagi. Mudah-mudahan sudah punya uang untuk beli baju lebarannya. Semoga lebaran. THR, Ustadz Awang tiap hari di pasar kade THR-na Jakarta kade Ustadz Siap. Hilap kan ya. sok poho Ustadz rarasaeun jadi mustahik zakat wae padahal kudu jadi Akan karena dia mustaki jadi enak bagi masuk poho lamun kali-kalian inget senalin. kita pelajaran Paji Ilman. matematika di Pak Ilman ya. Teorina praktekna eta ustad. Kade Ustadz Awang tong hayang jadi mustahik wae kudu jadi muzaki nya. Muzaki. Ame naik kelas gitu ta Ustadz Awang. Wow. Wanya rek kieu wae gitu kan. Kemajuan. Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, sebelumnya saya mohon maaf kemarin betul-betul saya tepar. Kebetulan kemarin teh ada buka bersama di Jakarta dan PP, termasuk hari ini pun saya ada kegiatan yang sama ke Jakarta. Kalau kemarin kegiatan di Muamalat Tower sama Kang Hendi dan teman-teman itu momen untuk ngegas syiar haji. Kalau hari ini bersama Dubes Saudi Arabia masuk di komunitas namanya PITI teh Perkumpulan Islam Tionghoa Indonesia. Jadi kawan-kawan Cina yang sudah masuk Islam dikumpulkan dalam organisasi, dan alhamdulillah kita dan juga Pak Dubes Saudi dekat, bahkan hari ini rencananya akan ada 2 atau 3 orang Cina yang masuk Islam. Jadi di hadapan kita akan mengislamkan orang-orang Cina yang memang mereka sudah terketuk hatinya untuk bisa melaksanakan nilai-nilai Islam, dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah pertanda bahwa Islam itu memang menggarap komunitas Cina. Kenapa? Komunitas ini komunitas yang besar, bahkan salah satu pesannya juga memang ketika kita bicara tentang Cina, salah satunya adalah kita jangan terbawa narasi yang ada satu kebencian. Kalau nggak salah 5 atau 7 tahun yang lalu itu mulai ada dihembuskan untuk ada kebencian terhadap Cina. Sementara tanpa disadari hampir semua rata-rata umat Islam pada waktu itu kan sangat-sangat menarasikan, dan saya termasuk salah satu yang sangat-sangat tidak setuju, apalagi dinarasikan oleh mereka-mereka yang bersorban, mereka-mereka yang berzikir, mereka-mereka yang akrab dengan keislaman yang disebut dengan ustadz. Jadi tidak benar kalau ada ustadz yang menarasikan benci terhadap satu komunitas walaupun itu non-muslim, walaupun itu tidak bersama-sama dengan kita dalam sebuah akidah. Maka ini yang kebanyakan di antara kita umat itu terkecoh dengan
ajakan-ajakan gerak yang sebenarnya itu tuh terpola. Terpolanya untuk apa? Intinya adalah agar kita tidak maju. Jadi salah satu proses muamarah, salah satu proses untuk mengecilkan kita, untuk kita tidak maju adalah kita berbenturan dalam amarah. Satu sama lain saling marah. Nomor satu marahi nomor dua, nomor dua marahi nomor tiga marahi nomor dua, nomor satu, terus saja gitu. Jadi amarah itu diciptakan agar apa? Intinya satu, agar kita tidak maju. Dan begitupun dalam kehidupan kita. Kalau selama amarah itu ada, maka kita tidak akan ada dalam kemajuan. Kalaupun ada dalam kemajuan, nantinya akan menjadi kemajuan yang semu. Artinya bukan peradaban yang tamadun, bukan peradaban yang madani, bukan peradaban yang damai, tapi peradaban yang memang hukum rimba, sebagaimana di fatrah pasca Perang Dunia Kedua sampai penghujung zaman milenial 2000-an. Itu mulai terasa. Maka ini satu konsep yang sebenarnya sesuai dengan apa yang kita gali pada pagi hari ini. Jadi kalau kebencian itu ada, kemudian tidak bisa kita manage dan bahkan salah memanagenya, maka itu akan berdampak pada kehidupan kita yang di bawah standar, di bawah rata-rata. Orang yang suka marah-marah itu nggak bakalan jadi orang yang kaya, dalam tanda kutip kaya versi kita. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, ini adalah penghujung dari fatrah kedua setelah kita fatrah pertama bicara tentang kondisi ataupun juga teori. Di teori itu kemudian masuk ke fatrah yang kedua, yaitu praktek. Banyak prakteknya kita kemarin, termasuk dengan berusaha untuk menikmatkan, kemudian ujung-ujungnya adalah 3 pertemuan ataupun 3 bahasan terakhir kita. Dan ini adalah 3 in 1. Kalimat la taghdab, jangan marah. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, dalam buku The Power of Syukur itu, ahwal tentang marah dibagi 3. Yang pertama adalah kita tahan, jangan marah. Yang kedua adalah kita taklukkan itu amarah. Yang ketiga, kita balas dengan sesuatu. Nah, 3 hal ini yang harus kita manage di dalam kehidupan keseharian kita. Pertama, kita kibarkan bahwa jangan sampai ada marah. Apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, kita dihardik, kita dizolimi, kita diperlakukan tidak baik, la taghdab, jangan marah. Kemudian yang kedua, setelah kita berusaha untuk mengunci, jangan sampai ada amarah. Yang kedua, kita taklukkan. Jadi marah itu jangan disimpan di dalam hati, kemudian bergumul setiap hari, setiap saat, dan itu akan menjadi masalah yang besar. Itu secara psikis akan berbahaya. Pernah ada satu ustadz, menurut saya sih sangat-sangat cerdas ustadz tersebut. Ada ibu-ibu yang ngadu ke ustadz, saya punya jantung, ustadz saya punya masalah ABCD gitu kan. Kemudian ustadznya itu karena sudah tahu ilmu tentang istilahnya tuh ilmu tentang hado ataupun ketersambungan antara emosi dan juga fisik, ustadz itu tanya begini, ibu suka marah ke suami, langsung tertawa. Kemudian istri itu diarahkan, kemudian cerita, bahkan sampai merasakan ataupun juga bermuhasabah, berintrospeksi diri. Jadi ternyata ibu itu punya penyakit karena sekian puluh tahun dia selalu memposisikan amarahnya itu ada terutama untuk suaminya. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah memang fisik dia bolong ataupun istilahnya itu rongga ataupun jasadnya yang harusnya normal menjadi memiliki satu penyakit yang besar. Kita bisa lihat bagaimana
ada ketersambungan antara perasaan dengan mengekang amarah. Kenapa? Itu ternyata kalau kita gali kemarin kan ketika kita marah ada kesempatan tubuh kita memproduksi racun. Kan lagi dipancing marah, kemudian disedot darahnya, kemudian disuntikan ke hamster binatang kecil, itu langsung mati. Diteliti ternyata, oh darahnya ternyata mengandung racun, padahal sebelumnya tidak. Jadi kalau ada marah, ternyata mengandung racun. Bayangkan itu kalau mengandung racun tiap hari kita emosi, tiap hari kita marah-marah, tubuh kita punya ada racunnya. Maka pantas kalau misalkan nanti darahnya kekentalannya berubah, kemudian hemoglobinnya juga tidak beraturan, kemudian tekanannya juga meninggi, kemudian gula darahnya pun demikian, kemudian asam lambungnya, kemudian zat asamnya dalam tubuh kita bertambah. Nah, itu salah satu adalah pergumulan emosi yang dikekang yang tidak tersalurkan dengan baik. Nah, kita sepakat bahwa ketika sudah menyetop jangan marah, kemudian marah itu kan pasti akan terus masuk. Yang jelas jangan meluap-luap, ditahan, kemudian energinya diolah. Setelah diolah, kita taklukkan apa dan seperti apa karakternya, kemudian disalurkannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah harus dibalas. Artinya ketika orang membuat kita marah, kemudian kita olah, lalu balas. Pertanyaannya, balasnya dengan apa? Balasnya mencontoh Rasulullah bukan lagi dengan amarah. Karena amarah ditambah amarah menjadi kiamat. Artinya kalau amarah dibenturkan dengan amarah akan menjadi presiden buruk. Nah, tapi dibalasnya dengan kata Rasulullah, Rasulullah mencontohkan dengan cinta, dengan percikan kasih sayang. Nah, Pak, saya mah tuh nggak mungkin lah orang nampar saya, kemudian saya minta maaf, kemudian saya ngasih apel misalkan ya. Saya nggak mungkin karakter manusia seperti itu seperti apa gitu. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, dalam pendekatan fisiologi Asmaul Husna, kita itu diciptakan oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu memiliki sifatnya adalah pengasih dan penyayang. Karena yang menciptakan kita adalah pengasih dan penyayang, maka mesti sifat dominan dari pengasih dan penyayang itu ada dalam buatannya. Dan kita yang menjadi makhluk buatannya. Maka yakin pasti, karena Allah yang menciptakan kita memiliki sifat Rahman Rahim, di dalam tubuh kita mengendap potensi untuk kita memiliki sifat seperti Allah Rahman Rahim. Tapi maksudnya seperti Allah itu bukan laisa kamitslihi syai'un kan. Allah itu tidak akan menyamai makhluknya. Tapi analoginya kalau bagi sebagian ulama begini. Ibu dan Bapak, seorang pelukis itu ketika melukis sesuatu itu sifat-sifat pelukis mesti ada di dalam hasilnya. Misalkan saya taruhlah seandainya saya suka melukis misalkan. Ketika saya suka melukis, saya suka warna ungu misalkan. Kemudian saya ngegambar Spiderman. Spiderman itu bagus sama. Tapi karena saya sering warna ungu, Spiderman itu saya kasih warnanya ungu. Pertanyaannya, boleh nggak seseorang menggambar Spiderman itu ataupun dengan warna ungu? Ya boleh-boleh saja orang kita yang menggambarnya gitu kan. Walaupun Spiderman itu biasanya digambar dengan warna apa? Biru dan juga merah. Nah, ketika kita melihat produk dari tulisan, dari gambar Spiderman warna ungu, maka langsung kita kontak, oh ini yang menulisnya, yang menggambarnya, dia suka warna ungu. Artinya sifat seorang penulis, sifat seorang penggambar, itu ada di dalam produknya, bisa kita baca. Begitupun kita, karena sifat yang membuat kita adalah memiliki Rahman Rahim, maka di dalam tubuh kita ini tersimpan potensi kita untuk Rahman Rahim. Rahman Rahim itu kan menyayangi tanpa batas, menyayangi walaupun dia memperlakukan tidak baik. Allah itu walaupun tidak disembah oleh orang yang sudah dibuat oleh Allah, Allah tidak benci. Orang Cina yang tidak Islam misalkan, apakah disetop oleh Allah rezekinya? Tidak, karena sifat Rahman Rahimnya Allah.
Itu kalau di dalam Sulamut Taufik ketika kita belajar dulu kan waktu waktu masih ngalogat, pemanaan kalimat Rahman dan Rahim itu Allah mah tidak pandang bulu, mau mau dia Islam, mau taat ataupun enggak, dengan sifat Rahmannya Allah terus beli. Nah, Rahim itu baru memberikan kebaikan bagi orang yang beriman. Nah, sifat Rahman Rahim itu adalah potensi sifat yang ada di dalam diri kita, dan kita pun diarahkan oleh Allah untuk meminta energi tersebut dengan cara berdoa dengan kalimat tersebut. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna bi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya bahwa kita ini ketika kita tahu Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, fad'uhu biha, berdoalah dengan Asmaul Husna. Ya Allah, Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadikanlah aku orang yang memiliki sifat sebagaimana sifat itu melekat dalam sifat Engkau, yaitu kalimat Rahman dan Rahim. Artinya jadikan aku ya Allah orang yang mencintai tanpa pamrih, mencintai sebagaimana Engkau pancarkan energi tersebut, mencintai orang tua, mencintai pasangan, mencintai anak-anak, mencintai tetangga, mencintai anak buah, mencintai pimpinan kita, mencintai siapapun dengan pancaran apa? Pancaran cinta. Nah, inilah sebuah potensi ketika kita ingin membalas perlakuan tidak baiknya orang lain. Ketika orang lain membuat kita amarah, ditahan tidak marah. Kemudian diolah itu amarah kita taklukkan. Kemudian yang ketiga, balas dengan kebaikan. Sebegitunya Allah Subhanahu wa taala memunculkan satu teori untuk kita menjadikan diri kita orang-orang yang selalu membalas dengan cinta, dan itu tanpa kenal lelah dan tanpa ada batas. Tidak ada batas-batasan untuk sebuah kebaikan dalam kehidupan keseharian kita. Indahnya kalau kita bisa fokus kepada hal tersebut. Nah, Ibu Bapak, kita bisa lihat orang-orang yang bisa sampai pada titik ketiga tadi, tidak marah, diolah marahnya, kemudian dibalaslah dengan cinta. Itu sudah jelas tauhidnya akan terlihat. Tauhidnya sudah teraplikasikan. Kenapa? Berat kita untuk memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Dan semua itu dipertontonkan oleh para nabi, para rasul, para pejuang Islam. Para pejuang Islam misalkan seperti abad ke-11, Salahuddin Al-Ayyubi itu membersihkan ataupun juga bisa mengusir, meluluh lantahkan kekuatan Romawi di Al-Quds, di Masjidil Al-Aqsa. Harusnya dibalas dengan ketidakbaikan. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi terkenal sampai sekarang. Bagaimana istilahnya hatinya Salahuddin Al-Ayyubi itu diposisikan dengan hal yang sangat baik oleh orang-orang Romawi. Tidak dibunuh mereka, bahkan diarahkan, kemudian diperdayakan. Beda dengan orang-orang yang non-Muslim yang pada waktu itu membantai kaum Islam di Palestina. Setelah Palestina dikuasai lagi abad ke-11 oleh Salahuddin Al-Ayyubi, disitulah kemudian muncul ada sebuah harapan bahwa ternyata Islam menegakkan perdamaian, Islam menegakkan satu kebersamaan. Maka dari Salahuddin Al-Ayyubi itu kemudian Mesir luluh lantah masuk ke Islam. Waktu itu diawali oleh Amr bin As masuk ke wilayah Fustot. Mesir itu 100% dikuasai oleh bangsa Romawi. Ibu kotanya adalah Iskandaria. Ketika Amr bin As masuk ke Mesir itu dan mengalahkannya, kodi-kodinya itu orang-orang Kristen, tapi tidak digusur. Bayangkan hakim yang menegakkan hukum pasti itu tetap dia beragama Kristen, dan sementara kekuatan agamanya adalah agama Islam dipimpin oleh Amr bin As.
Maka dari efek itu di orang Mesir tidak ada satupun yang tidak Islam. Artinya Islam masuk ke lubuk hati mereka yang padahal mereka sedang beragama Kristen, itu salah satunya itu tidak ada amarah. Di pemimpin-pemimpin Islam itu tidak ada emosi, tidak ada balas dendam. Kenapa? Karena yang dia tegakkan adalah dakwah karena lillah, bukan karena ingin menumpas lawan. Tapi kalaupun lawannya tidak membahayakan, pantas untuk diberikan apresiasi sebuah kasih sayang. Dan itu yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi ataupun juga para pejuang Islam yang telah memperlihatkan bahwa Islam itu serius loh. Islam itu betul-betul menyuguhkan satu konsep kasih sayang yang luar biasa, bukan omon-omon doang istilahnya, bukan ngomong doang, bukan dinarasikan saja, tapi memang dipraktekkan. Nah, sejarah Islam dari kalau Rasulullah sudah sangat-sangat jelas ya, banyak sekali dalam buku The Power of Syukur juga di 3 capture itu saya tuliskan banyak sekali cerita-cerita Rasulullah yang menggambarkan bahwa kesimpulannya tidak ada alasan kita untuk membalas kebencian orang, perlakuan tidak baik orang terhadap kita dengan sama-sama melakukan hal yang sama. Artinya membalas dengan cinta itu adalah sebuah akhlak yang sangat-sangat bagus dan basic di dalam Islam sehingga Islam bisa bertengker sampai saat ini. Dalam Al-Quran kan digambarkan, Fabima rahmatim minallah lintalahum. Kalau seandainya Rasulullah tidak dilayinkan, tidak dilembah lembutkan, mungkinkah Islam ada sampai sekarang? Logikanya tidak akan mungkin. Kenapa? Karena manusia itu membutuhkan satu konsep peradaban yang madani, yang tamadun. Itu salah satu konsep dalam Al-Ibarnya Ibnu Khaldun, bahwa peradaban ini harus dibangun oleh sivil. Maka istilahnya AS Hikam itu at-tamadun itu diistilahkan dengan civil society. Karena kalau peradaban dipimpin oleh tentara, oleh polisi, itu juga menandakan bahwa tidak ada kedamaian. Bayangkan setiap hari itu pakai senjata-senjata, itu berarti kan tidak aman. Tapi kalau yang memimpinnya adalah sivil, bukan militer, itu berarti tanda ada proses ketamadunan. Artinya ada proses keindahan dan yang terpancar adalah kasih sayang. Nah, ternyata konsep tidak marah itu bukan hanya konsep psikologi, tapi konsep politik, konsep ekonomi, konsep sosiologi. Energi tidak marah, energi cinta itu ternyata masuk di dalam konsep kebernegaraan, konsep sosial, dan juga termasuk di dalamnya adalah konsep bisnis. Pak, di konsep bisnis gimana kalau misalkan orang tersebut menipu kita pancarkan kebaikan itu tidak benar bisnisnya gitu kan, tidak bisa digeneralisir seperti itu. Artinya, kalaupun kita selalu berupaya ataupun juga selalu kita memberikan pancaran kasih sayang dan Allah berikan kekuatan kemampuan kepada kita, why not? Nggak usah kita terlalu berhitung karena kita takut rugi misalkan, ataukah kita takut tidak beruntung. Bahkan sebaliknya, ketika kita punya piutang dan bisa membebaskannya dan bisa memancarkan dengan kasih sayang, itu pahalanya bisa berlipat-lipat ganda dari sekedar pengembalian piutang tersebut. Walaupun memang kita harus bisa mengkaji, menakar mana yang aslah, mana yang lebih maslahat dalam menentukan sebuah sikap, terutama dalam perhitungan ekonomi. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita masuk ataupun menarik konsep marah ini, ternyata bukan hanya marah untuk kita konsumsi secara pribadi, dalam keseluruhannya.
dalam komunitas, dalam bernegara. Saya termasuk orang yang tidak setuju ketika Bung Karno menarasikan kebencian terhadap Malaysia misalkan dengan istilah ganyang Malaysia gitu kan. Walaupun itu menurut teori perang itu bisa saja dibenarkan. Waktu itu Soekarno lagi butuh lagi butuh wala ataupun lagi butuh dukungan. Nah, untuk dia mendapatkan dukungan, kemudian dia cari one enemy, satu musuh bersama, dan didapatkan. Buktinya memang terjadi pada waktu itu, kekuatan nasionalisme Indonesia menguat untuk melawan Malaysia dengan istilahnya ganyang Malaysia gitu kan. Menurut politik dan sosiologi itu dikatakan berhasil. Tapi menurut konsep Islam tidak benar. Kenapa? Karena memunculkan satu kebencian. Konsep apapun, konsep kebencian itu, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, itu tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa baik. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan. Kalau saya menariknya, ini ada grand teorinya di dalam surat apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Di juz amma yaitu tentang tabat bukan tabat. Tabat yada abil lahabi wa hab. Yang ada kalimat ketika orang-orang kufar Quraisy itu menggambarkan ngeyel ataupun ngenyek kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batara Muhammad. Nabi Muhammad itu katanya akan putus. Kenapa putus? Karena satu-satunya anak laki-laki yaitu Sayyid Ibrahim itu meninggal seiring dengan waktu itu ada gerhana. Nah, ketika Rasulullah dan juga para sahabat menganggap bahwa kematian Ibrahim itu ada hubungannya dengan gerhana pada waktu itu kan langsung dielakkan oleh Rasulullah, langsung dikatakan tidak ada hubungan sama sekali dengan alam. Nah, kemudian inna syani'aka huwal abtar. Nah, kalimatnya itu. Kalimat inna syani'aka itu, inna sesungguhnya, syani'aka yang benci kepada engkau, huwa mereka itu adalah al-abtar yang terputus. Jadi kata Allah, ya Muhammad, orang-orang yang membenci engkau itu tidak akan memutuskan engkau dari link kebaikan seperti kata orang Quraisy tadi, Batara Muhammad. Justru mereka yang terputus. Kata Allah, kebencian itu justru yang akan memutuskan. Saya, Ibu Bapak, saya ketika membaca tafsir ayat ini, itu kemudian saya formulakan kepada kehidupan berpolitik. Saya sedang diskusi dengan salah satu petinggi sebuah partai yang menurut saya terus terang saja saya meneliti partai ini, kemudian kok partai ini selalu mengusung kebencian ya, orang ini benci, tapi pengikutnya banyak dari nol tadinya kemudian menjadi ya lumayanlah agak besar. Tapi luar biasa saya mendapatkan dari petinggi partai tersebut, kata dia partai saya ini nggak bakalan bisa besar, nggak bakal bisa lebih dari 6%. Dan saya lihat terus setiap tahunnya ternyata tidak maju-maju. Ternyata memang tidak bisa beranjak dari angka 6%. Nah, ternyata bahwa ceruk pasar di Indonesia, orang-orang yang bisa terprovokasi untuk membenci kemudian bersama-sama dengan dia memang tidak banyak, hanya sekian persen saja. Kemudian saya mendapatkan penekanan juga dari grand konsep tersebut. Oh iya, kalau dia berangkat menggunakan kebencian, ternyata nggak bakalan baik, ternyata bakal putus. Benci karena apapun, misalkan Anda jualan plastik di pasar, tetangga Anda orang Cina jualan plastik juga. Anda bilang, wah Cina itu nggak benar itu, Cina itu tidak bertauhid, kemudian dagangnya nggak benar, kemudian busuk cara ininya,
dijelek-jelekan terus gitu kan. Walaupun dia mendapatkan pelanggan, tapi pelanggan itu tidak akan bisa lama. Dan itu konsep yang terjerembab di dalam kebencian. Orang yang menarasikan dengan kebencian itu tidak akan bisa apa istilahnya itu menikmatinya. Dan bahkan mohon maaf kalau misalkan kemarin agak rame-rame ketika ada satu orang, ada beberapa kelompok beberapa pihak yang pendekatannya membenci ataupun juga menjelek-jelekan gitu kan. Kemudian kan bisa dikatakan tidak berhasil dalam mendapatkan persaingannya. Maka ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, dari teori ini yakinlah bahwa yang namanya kebencian itu tidak akan berefek pada sebuah kebaikan. Maka ketika kita 2 hari kemarin menarasikan stop marah, yang kedua upayakan untuk kita kita eh, perdayakan, kemudian balas dengan cinta. Jadi bukan kita merasa tidak nyaman, kemudian kita balas dengan sesuatu yang setimpal. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membalasnya justru dengan 180 derajat yang berbeda dengan perlakuan mereka kepada kita. Membalas amarah dengan cinta, itulah poin kita pada kesempatan ini. Karena kalau kita terus menarasikan kebencian, kalau kita terus menarasikan ketidakbaikan, bahaya juga. Termasuk, mohon maaf kalau agak berbeda. Misalkan sekarang berpikir tentang tahun 65, kita dulu umat Islam semuanya benci terhadap PKI. Kemudian sekarang permasalahannya, apakah kita masih akan benci PKI? Sementara PKI itu sekarang juga sudah bisa dikatakan tidak ada gitu kan. Dan mereka-mereka yang orang-orang menurut kita misalkan mereka itu orang-orang PKI, itu mereka lahir saja mereka tidak tahu saya dari mana, seperti apa, kenapa saya dilahirkan. Maka kalau kita masih mengusung kebencian yang begitu tinggi, maka ini akan juga berefek pada sesuatu hal yang tidak baik. Saya setuju dengan beberapa tokoh yang mengatakan kebencian terhadap PKI itu bagusnya oleh negara diarahkan di antaranya adalah bagaimana membuat sebuah alat agar orang-orang yang dulu terkapar masuk di dalam PKI itu diberdayakan, dicari, diarahkan sehingga PKI itu tidak akan lagi ada di negeri kita. Jadi untuk untuk menghilangkan bukan dengan sebuah kebencian. Setelah kita stop, kemudian disambut dengan cinta. Ambil anak-anak mereka, kemudian dididik dan diarahkan. Samalah ketika misalkan kita melihat maksiatan merajalela, laki-laki perempuan berhubungan, kemudian punya anak. Masalahnya kepada anaknya yang disebut dengan anak haram, apakah kita masih ingin menarasikan kebencian karena yang dilakukan oleh ibu bapaknya? Kan tidak. Maka inilah satu konsep yang sebenarnya mengembalikan kepada sesuatu hal yang natural. Dia tuh dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun prosesnya adalah antara laki-laki yang tidak bertanggung jawab dengan perempuan yang tidak bertanggung jawab, kemudian bersatu dan lahirlah dia. Artinya kehidupan dia itu harus justru didekatin. Nggak boleh kita dia orang anak haram tuh jauhi, dia anak yang tidak bersih, tidak ada. Artinya konsep ini harus betul-betul kita gulirkan dengan tanggung jawab, kebersamaan, bahwa kebencian itu tidak akan menyelesaikan masalah. Persaingan itu tidak yang berlarut-larut, yang justru akan mendegradasi kebaikan kita ataupun silaturahim kita, itu yang harus kita hilangkan. Seluruh yang kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita harus berpola kepada hal tersebut. Maka termasuk di dalam kehidupan keseharian kita harus selalu dan senantiasa menarasikan dihilangkan kebencian tersebut. Amarah ditiadakan, dipola, kemudian dibalas dengan cinta, dengan kebaikan. Berat memang, tapi itulah Islam. Kalau kata Ustadz Somad kan berat memang, karena memang hadiahnya surga. Kalau misalkan hadiahnya cuman kipas angin mah itu kan. Tapi kembali mari kita narasikan bahwa ini adalah kerja surga kita. Apapun yang terjadi,
hal-hal yang menyinggung kita, membuat kita tidak nyaman, kita olah, kita berdayakan, kemudian kita balas dengan cinta dan kebaikan. Terakhir Ibu Bapak, dalam dunia ruqyah, saya pernah membaca dalam dunia sihir, ada sihir yang luluh lantah dengan apa? Dengan orang yang disihirnya itu memberikan kebaikan kepada orang yang menyihir. Subhanallah. Coba eh, ini yang membuat saya terkagum-kagum dengan konsep Rasulullah ini. Jadi ada orang yang benci, yang hasad, orang yang hasad itu punya kebencian yang tinggi terhadap si A. Kemudian si A itu oleh Allah diberikan kesempatan untuk memberikan kebaikan kepada si fulan ini satu kesolehan. Dan lillahi ta'ala, itu sihir yang diperdayakan oleh si fulan kepada si A itu langsung berbalik dan langsung selesai dia. Artinya dari sisi pertentangan yang negatif dalam perhelatan dunia gaib, kalau kita berbuat baik kepada orang yang justru ngakalakeun kita, itu ternyata bisa membalik sesuatu hal yang diserangkan kepada kitanya. Jadi agar kita aman, agar kita tidak kena sihir kepada siapapun berbuat baiklah, terus berbuat baik, termasuk kepada orang yang diindikasikan orang tersebut membuat ataupun juga menyihir kita lah taruh. Nah, itu akan langsung pecah simpul-simpul ukotnya, dan itu akan luluh lantah, akan kembali dan juga akan kita tersehatkan. Untuk kita lebih sehat, pancarkan seluruh kebaikan dan tanpa kenal batas kepada siapapun, bersama siapapun dan dimanapun, kita ingin terus menarasikan sebuah kebaikan. Coba Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, betapa indahnya Islam menarasikan hal yang positif untuk sesuatu hal yang diawali dengan kenegatifan, memunculkan negatif, kemudian malah dibalas dengan sesuatu hal yang sangat-sangat positif. Nah, inilah yang kemudian orang-orang Arab Badu pada waktu itu berbondong-bondong masuk ke agamanya Muhammad, masuk ke dalam agamanya Islam, karena Rasulullah menarasikan kedamaian, kenyamanan dan juga kebaikan tanpa kenal lelah dan juga tanpa kenal batas. Maka mari kita mulai dari diri kita, minimal apa yang masuk dalam hati kita olah, kemudian kita pancarkan dengan kebaikan-kebaikan. Jangan terobsesi kita untuk membalas. Maka kalaupun kita membalas, ya masih diukur dengan kewajaran saja. Yang jelas emas itu tidak akan tertukar dengan besi, walaupun yang dipulas dengan yang kuning, mesti akan beda. Mana kuningan, mana emas. Emas itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Maka kebencian itu digambarkan dengan sesuatu hal yang tidak baik, kemudian cinta itu digambarkan dengan emas, bahkan diam itu dalam sesuatu hal yang dikategorikan dengan emas. Ketika kita diam dan juga kita secara ofensif kemudian membalasnya, menggantikannya dengan nilai-nilai yang tak terhingga, maka itulah yang disebut dengan kita memberikan sesuatu ataupun juga melawan kejelekan, melawan kebencian dengan cinta. Amarah yang ada kita olah, kemudian kita melawannya dan memberikannya hadiah dengan cinta. Itulah gambaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengajak ataupun juga mengarahkan kita dengan inspirasi dari kalimat Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustadz Hendy. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Zainal telah memaparkan materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga amarah kita, mengekang amarah kita, jangan sampai bisa meluapkan kemarahan kita seperti itu. Mungkin dari peserta yang lain ada yang mau disampaikan pertanyaan atau pernyataan, silahkan bisa mengacungkan tangan
atau langsung di chat boleh. Mau langsung juga boleh. Alhamdulillah ada 21 orang yang gabung bersama kita hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Alhamdulillah Oh, informasi. Bapak. Ya, Bentar. nganggo nganggo nupur bojo. Oh, mohon kumaha, Iya, Pak Haji. pada pengertos saya kesadayana saya kuota ngangge ngangge ini. Halo, Anu Ibu, mana teh Ibu? Mohon mangga Pak Haji. mohon. Atur nuhun karena kesempatan anak. Topik yang sangat menarik di antawis anu tos dibahas apa rasa ra- hilangkan rasa kebencian sareng rasa cinta dina penegakan lila bikalimatillah memang ya peryogi orang biasa dipaparin kesempatan menakan metoda kumaha negakeun asida walal kufar kesannya ulah-ulah benci gitu tapi diterima bisa benci. Nah panginten dina hal ieu manawi aya referensi memang tipis antawis penegakan marah sareng rasa cinta mulia pisan upami orang terus dugi karena target iya jantan kanggo ngemutan ge sanes marah tapi justru kasihan sayang gitu kanu belum menemukan nur cahaya kalebat urang ge mudah-mudahan kalebat golongan anu tos nginginkeun cahaya manawi eh, ka ka tampi eta punten anu hoyong aya referensi Siap, hiji Pak Haji. metoda anu ku Rasulullah dia kan di satu sisi asida al kufar tapi dina menegakkanana katerjemahkan kuno sanes benci gitu tah eta menggelitik keras dina batin pribados eta gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz tiasa langsung di Baik, hatur nuhun pangarsa Pak Haji Hilman, kasepuhan yang selalu menginspirasi para muridnya, termasuk saya dan juga kawan-kawan. Hatur nuhun Pak Haji. Memang Pribada sangat-sangat sepakat dan ketika proses pencarian pun Pribados mengalami hal yang sama Pak Haji. Namun alhamdulillah Allah ngasih gambaran upami digambarkan ditaruhkan tadi tentang referensi Pribados mendapatkan ini di sebuah tafsir namanya Tafsir Al-Misbah karangan pangersa Pak Prof Quraish Shihab dan itu berbahasa Indonesia. Ketika mentafsirkan asyidda'u 'alal kuffar dan kita ketahui bahwa ayat berikutnya adalah rohama gitu kan, rohama internalisasi kebaikan. Beliau dengan apik menggambarkan tentang asyidda. Perlu digambarkan, perlu dibedakan antara keras dan kasar. Jadi asyidda'u 'alal kuffar itu dia memang kasar, istilahnya tegas gitu kan. Tapi kata beliau mohon dibedakan antara kasar dan juga keras dan juga kasar. Tegas, kasar, tegas, keras dan juga kasar. Kalau kasar itu masih ada unsur-unsur kebenciannya. Tapi kalau tegas dan juga keras itu masih dalam satu tatanan kewajaran. Yang paling bagus adalah memang tegas, tidak melihat ada nilai kebencian gitu kan, tapi dia menjalankan satu arahan, satu strategi, satu aturan tanpa kenal bulu gitu kan, tanpa kenal istilahnya itu
pembedaan yang lain. Dia menyamakan di depan hukum sama, dia tegas. Kemudian juga keras juga masih memungkinkan kata beliau digunakan. Tapi yang tidak boleh itu adalah kasar. Dalam asumsi kita juga kan kalau yang namanya kasar itu ya itu ada perasaan sombong, jumawa, kemudian Negatif. tidak baik. Jadi memang yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ketika asyida'u alal kufar itu adalah kondisi yang sangat-sangat tegas dan sangat-sangat terwakili berkarakter positif, tidak Hmm. tidak sebaliknya. Dan ini pun seperti saya tadi sampaikan dipraktekkan oleh para pendahulu kita, termasuk oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bukan kasar tapi memang tegas. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Amr bin As, itu yang mereka lakukan di zaman di zaman perang, apalagi di zaman kita yang bisa dikatakan bukan bukan darul harb gitu kan. Artinya betul-betul kita harus bisa memoles diri untuk bisa mengimplementasikan sesuatu yang disebut dengan asyidda'u alal kufar. Memang ini adalah ayat yang biasa digunakan oleh kaum dohiri, kaum termasuk mohon maaf sebagian kaum salafi juga menggunakan metode Daud ad-Dhahiri ini. Jadi ad-Dhahiri itu melihat jeplakna kalimat gitu kan. Menurut kalimat kita, itu dijalankan. Seperti misalkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak menjalankan hukum Allah itu adalah kafir. Nah, memang secara dohirinya dan itu berbahaya. Pemahaman yang seperti ini justru menghancurkan peradaban. Yang tidak menggunakan Al-Quran itu keluar. Pertanyaannya, kalau kita misalkan menggunakan Pancasila bukan Al-Quran, itu seperti apa? Apakah kita juga kafir, gitu kan? Nah, ini yang kalau di Al-Azhar dipola sedemikian rupa, maka terkenal dengan satu metode wasatiyah. Bahkan Pribados setuju dengan ulama yang menggambarkan justru bukannya benci terhadap Pancasila karena berbeda misalkan kalimatnya dengan Al-Qur'an. Bahkan seorang promovendus yang menggambarkan bahwa konsep negara yang dilakukan, yang dibangun oleh Rasulullah di zaman mulai tahun 1 Hijriah, itu sama dengan yang digunakan oleh founding father kita ketika membangun Pancasila. Rasulullah kan masuk ke Madinah membuat Wathaiq al-Madinah, perjanjian Madinah. Wathaiq Madinah itu apa? Orang Yahudi, orang Islam nggak boleh berantem, yuk bareng bersama-sama membangun. Kata beliau, di Indonesia orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, orang dari 5 atau 6 agama itu semuanya berlindung di dalam kebersamaan, yaitu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bersama-sama. Dan itulah yang disamakan dengan Piagam Madinah ketika zaman Rasul. Jadi konsep Islam ataupun konsep Rasulullah, konsep Pancasila itu sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di tahun pertama Hijriah. Maka tidak salah jika diistilahkan itu adalah yang disebut dengan Indonesia itu Darul Mitsaq. Jadi bisa dibayangkan dengan bahasa itu, dengan pendekatan itu, oh ternyata di dalam Pancasila juga ada ayat-ayat ataupun juga ada ruh keislaman, termasuk persatuan Indonesia misalkan. Itu kan ayat-ayat yang dipola, tapi bukan dengan cara misalkan ini ayatnya sekian di dalam Al-Qur'an, tidak demikian, tapi ruhnya ada. Nah, maksudnya ketika orang salafi yang terlalu letterlock, di antara kelemahannya itu wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun.
yang tidak menggunakan konsep Allah itu kafir. Masalahnya ketika kita menggunakan Pancasila apakah berbenturan dengan Al-Qur'an atau enggak? Itu butuh juga pengkajian. Nah, bisa kita lihat orang yang terlalu mentafsirkan sesuatu dengan serta-merta, kebencian terhadap Pancasilanya tinggi. Dan sebaliknya orang yang bisa mengolah bukan hanya tidak benci, tapi menggambarkan ini loh Pancasila yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau menurut sebagian peneliti, kenapa di Arab itu selalu berbenturan? Salah satunya adalah metode ini. Maka tidak salah kalau Syekh Al-Azhar itu sengaja mengutus tim dari Mesir untuk ke Indonesia, coba ngapain? Belajar Pancasila. Belajar satu konsep di mana berbeda-beda agama tapi ada dalam satu tujuan. Nah, artinya bisa jadi kalimat-kalimat yang tidak bisa tertafsirkan dengan baik itu juga menjadi provokasi bagi kita. Dan bayangkan anak kita kalau misalkan lulusan SD ataupun SMP, SMA yang lagi semangatnya berislam, kemudian dinarasikan itu. Nah, coba lihat dalam Quran ayat sekian surat sekian. Nih, wa man lam yahkum bima anzalallah fahuwa ulaika humul kafirun. Kita ingin akan menjadi orang yang kafir. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan Al-Quran. Kita hanya menggunakan konsep lain yang dibuat oleh bukan orang Islam. Kan itu masuk dalam sebuah provokasi yang berakar pada sebuah kebencian. Nah, itulah sebuah kondisi yang memang kita tidak bisa hanya mentafsirkan Al-Quran dari snapshot ataupun juga dari mazahirnya saja. Maka metode-metode az-zahiri itu di dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah di warning jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zahiri, dan itu banyak sekali di Timur Tengah. Dan kita lihat Timur Tengah sekarang sangat-sangat khatir ya, sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Dua-duanya itu bersyahadat, dua-duanya Islam, tapi dua-duanya terus saja berseteru. Kenapa? Salah satunya adalah itu. Artinya kebencian dan juga kesalahan dalam melangkah itu memang dipupuk oleh orang-orang yang tidak menginginkan sebuah kebersamaan di dalam sebuah negara. Itu mungkin yang bisa dikomentari Pak Haji. Mudah-mudahan agak melebar kemana-mana, tapi mudah-mudahan ada ketersinggungan dengan yang dibahas. Hatur nuhun, saya kembalikan kepada Kang Hendy. Sami-sami, alhamdulillah. Waalaikumsalam, hatur nuhun Ustaz Walarana. Mungkin ada dari yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan, boleh? Ada yang mau raise hand? Pak Nur Salim. Boleh, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dalam sebuah hadis kan yang diriwayatkan oleh Adi dari Ibnu Umar. Ibtagu ar-rif'ata indallah tahlumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramaka. Jadi carilah derajat yang tinggi di sisi Allah. Itu kamu berkasih sayang kepada orang yang dinilai kamu itu tidak paham tentang kondisi kamu gitu ya. Kemudian dan memberi kepada orang yang memutuskan kepadamu gitu ya. Itu kayaknya agak relevan gitu ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai berkaitan dengan tentang marah gitu ya. Jadi gambaran Rasulullah ya. Jadi kepada orang yang jahil alaika mungkin dianggapnya tidak paham tentang apa yang diinikan oleh Rasul gitu ya. Sehingga mereka berbuat seperti itu. Tapi Rasul tetap berkasih sayang gitu ya. Ya mungkin agak relevan dengan hadis yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan tadi ya tentang syariat. Saya kurang begitu paham berkaitan dengan, kan di dalam syariat itu ada rukun ya Pak ya. Ada rukun, ada di antara rukun-rukun yang berkaitan dengan syariatnya adalah salat itu ya. Salat itu kan syariat yang masuk kepada rukun Islam. Cuma kalau seorang tidak melaksanakan rukun, maka berarti gugurlah keislaman seseorang gitu ya.
Itu bagaimana tentang orang yang tidak sholat, apakah dikategorikan kepada tadi juga tentang wamalam yakum atau gimana gitu kan? Soalnya al-ahdu, dalam ahdu itu perjanjian itu adalah sholat. Kemudian tarkus sholat membedakan atau sebagai purkanisasi bainal mumin wal kafir. Itu gimana dalam penyampaiannya? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan langsung Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa menginspirasi dan mudah-mudahan Pribados tidak lepat menanggapinya dan kalaupun juga salah, insya Allah menjadi PR kita bersama, kita akan terus gali ya. Pribados sangat setuju sekali, memang itu yang disiarkan ya. Artinya ketika mereka melakukan hal kejelekan, justru kita lawan dengan kebaikan. Mereka yang jahal itu memang dibaras dengan dengan ilmu. Kemudian mereka yang melempari kita balas dengan bersedekah. Artinya narasi besar kita adalah berbuat baik kepada kepada orang yang berbuat jelek gitu kan. Nah itu memang satu tingkat berada di atas rata-rata. Kemudian yang kedua itu memang menjadi perdebatan, bahkan ini suka dijadikan sebuah dalil kepada mereka-mereka yang ngasa kompetkeun daun lah. Kalau tuh sholat mah itu halal darahnya gitu kan. Nah ini yang menjadi sebuah pemikiran kita bersama. Ketika rukunnya tidak dijalankan, maka dia bukan termasuk orang-orang yang memiliki karakter rukun-rukun tersebut. Maka kalau orang yang tidak sholat, berarti dia halal darahnya untuk dibunuh karena dia berarti tidak menjalankan keislaman. Nah, dalam sebuah konsep kebernegaraan ataupun kebersamaan, memang kita tidak hanya bisa mengambil salah satu ataupun satu-satunya sumber. Bahkan kalau dalam hadis lain kan digambarkan la tufakir istilahnya jangan mengkafirkan mereka yang kiblatnya ke Mekah, ke Ka'bah. Kata Sayyidina Ali, jangan sesekali mengkafirkan orang yang kiblatnya ke Mekah. Artinya kalau memang masih sholatnya kiblatnya masih ke Mekah ataupun ke Ka'bah, itu tidak bisa dikafirkan. Nah, kemudian ketika proses penegakan syariat ataupun juga fikih, memang saya setuju bahwa di situ ada yang disebut dengan niyabah ammah. Niyabah ammah itu ada stakeholder dari negara, dari pimpinan untuk memang mengurusi itu. Kenapa? Agar tidak terjadi proses penghukuman oleh masyarakat itu sendiri. Maka saya setuju fikih itu, syariah itu harus dikawal oleh konstitusi. Jadi kenapa kita harus memperjuangkan bahwa seluruhnya itu segalanya harus diatur oleh negara? Karena memang untuk menjaga itu agar tidak ada proses penghakiman sendiri. Dalam proses kenegaraan itu ketika masuk pada qadiyah sengketa, itu ada yang namanya niyabah ammah, dan semua kita kalau dalam ilmu hukum di negara kita tuh penuntut umum ya. Jadi jaksa itu adalah mewakili negara. Jaksa itu mewakili kemaslahatan umum, kemaslahatan umat. Kemudian jaksa ini menuntut kepada orang yang ditangkap oleh polisi. Jadi yang menuntut itu adalah jaksa, bukan masyarakat.
Kalau masyarakat yang menuntut, nanti bisa jadi proses penghakiman sendiri. Artinya bola ini tidak boleh dilepaskan kepada kita, apalagi ke civil society, kepada masyarakat oleh ajengan-ajengan, oleh kiai, nggak boleh. Itu harus dikuasai oleh istilahnya niabah amah. Jadi penegakan itu, walaupun orang tidak istilahnya tidak menjalankan sesuatu, tetap penegakannya memang harus oleh alat negara. Nah, itu sebuah proses yang memang harus diadakan gitu. Jadi istilahnya aplikasi untuk menegakkannya itu betul-betul sesuai. Nah, maka kita ketika belum ataupun juga bukan memiliki posisi sebagai niabah ammah, maka sama sekali tidak boleh masuk dalam wilayah penegakan tersebut, karena akan menjadi sebuah kesalahan besar, dan itu akan memunculkan istilahnya bukan perdebatan saja ya, artinya kebencian satu dengan yang lain kalau tidak diwakili oleh institusi kenegaraan. Nah, termasuk misalkan kalaupun diklaim sebagai orang yang kafir ataupun juga menistakan agama, itu tetap harus oleh negara. Maka alhamdulillah di kita kan sudah banyak undang-undang yang memang menjaga itu. Tapi perlu diketahui bahwa pergerakan hukum Islam di kita itu masih di bawah standar, masih kalah sama Malaysia. Di kita itu masih belum banyak produk. Kemudian hukum nikah saja di kita belum undang-undang loh. Itu baru kompilasi hukum ya. Eh, apa eh, namanya, kompilasi hukum Islam. Masih belum menjadi sebuah undang-undang, dan alangkah lebih bagusnya kalau memang itu digiring, diarahkan untuk menjadi sebuah undang-undang. Jadi justifikasi dia kafir ataukah enggak itu bukan dari corong ustadz ataupun kiai, tapi memang dari meja pengadilan yang diarahkan oleh niabah ammah tadi gitu. Artinya bahwa bolanya jangan sampai liar. Kalau bolanya liar, ini terus terang saja akan menjadi sebuah masalah. Termasuk, mohon maaf, misalkan bola liar dalam fikih itu banyak sekali ininya. Kayak misalkan sekarang sebenarnya tidak ideal ya diberikan kepada NGO, non government organisasi, penentuan puasa, penentuan Idul Fitri, itu sebenarnya masih kurang dari hal yang ideal. Kita masih berharap pemerintah lebih fokus, lebih menangani ini. Kalau di negara-negara lain, termasuk di Mesir atau apalagi kalau di Saudi, ada ada organisasi yang mengumumkan ibu bapak besok puasa, walaupun negara mengharuskan lusa misalkan, itu langsung semuanya masuk penjara. Itu di negara yang dikatakan Islami. Di Indonesia Muhammadiyah Selasa, NU Senin misalkan ataupun Rebo, biasa wae gitu kan, itu bukan sebuah masalah. Padahal itu kan masalah fikih. Fikih itu bagusnya memang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang diarahkan oleh negara, biar eksplorasinya tidak terlalu besar dan tidak banyak masalah. Dan ya kita berdoa sajalah, mudah-mudahan dari kedua belah pihak, artinya ada wilayah-wilayah yang memang dalam proses penegakan syariah itu harus dikuasai oleh orang-orang ataupun juga oleh wakil dari negara kita. Maka tapi juga pembangunan struktur itu tidak bisa di lapangan, tidak bisa di jalanan, harus dari undang-undang. Kalau dari undang-undang berarti harus dari legislatif. Sudah kumaha cenah partai nage LS. Itulah masalahnya. Artinya mohon maaf sekali, pertanyaan besar dari tahun 50 Ustadz.
ketika emas Syumi 50%, sampai sekarang ke tahun 2024 pernah terjadi lagi, belum pernah. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita selaku dai, selaku pendakwah. Kenapa ya umat Islam itu susah sekali bersatu, ya kan? Sayang kalau misalkan umat Islam itu punya satu partai seperti PDIP misalkan, ataukah yang kemarin baru-baru Gerindra misalkan, dia sampai nomor berapa, 2 atau 3 gitu kan? Masalahnya kenapa itu tidak umat Islam? Bahkan yang mengecewakan, yang sangat-sangat memilukannya kan, sekian puluh tahun dari zaman dulu, rumah Islam, rumah umat Islam tahun ini gagal masuk ke parlemen. Kenapa? Ya banyak hal lah yang kita harus bermuhasabah. Kenapa partai berlambang Ka'bah itu tidak bisa menembus minimum persentase parlemen threshold itu kan harusnya menjadi tekanan bagi kita. Ya Allah, ternyata kita naon sih kita diperebutkan gitu kan. Sampai-sampai ya seperti ini gitu. Itu memang harus kembali dari situ. Maka saya setuju ustadz itu memang harus masuk parlemen gitu kan. Ya, namun sekarang eleh kenenya mungkin tahun depan gitu kan. Dalam satu misi yang memang lillah tentunya gitu kan. Karena ngebangun pranata pemahaman dan juga legasi di dalam peradaban itu memang tidak bisa dari jalanan ataupun dari mimbar, tapi memang harus dari konstitusi. Itu mungkin, mohon maaf kalau agak kemana-mana Ustadz, kita lanjutkan di lain kesempatan. Saya kembalikan ke Ustadz Andi. Fadhol. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas pemaparannya. Mudah-mudahan belum puas ya. Insya Allah nanti kita bisa diskusi kembali kalau misalkan ada yang mau disampaikan. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditambahkan atau pertanyaan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sofian ya. Ya, salam kenal, baru pertama kali ikut dari Cikarang, Pak Ustadz. Masya Allah. Ahlan. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ya, ini menghadapi kebencian dengan cinta seringkali terjadi di sekitar kita ya Pak Ustadz. Jadi bawahnya pertanyaan ya, bagaimana cara kita menghadapi seseorang yang benci dengan kita? Kita sudah berusaha menghadapinya dengan cinta, dengan sering ngobrol dan sebagainya, kan tetapi yang bersangkutan itu masih tetap benci dengan kita. Itu kebetulan temanya seperti itu, dan terjadi juga di sekitar kita juga itu di sini ya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Pak Sofian ya. Pak Sofian ya. Ya. Iya. Langsung saja mungkin terima kasih Pak Sofian. Itu memang banyak terjadi di komunitas kita, dalam kehidupan kita, ketika kita ingin sekali menjaga kebaikan dengan orang lain, toh malah orang lain itu yang tidak baik sama kita. Bagaimana caranya? Itu memang ada 2 ataupun 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita Pak Sofian betul-betul menjernihkan niat kita bahwa kita tidak ingin membenci orang lain walaupun terhadap orang yang membenci kita, dan itu dalam upaya lillah. Itu karena Allah, bukan karena apapun. Boleh jadi mungkin dia tidak senang sama kita itu karena mungkin ada traumatik masa lalu, ataupun dia merasa lebih tinggi strata dia dari kita, ada kesombongan yang masuk di dalam karakter dia gitu kan. Tapi kita harus terlepas diri bahwa itu bukan kita, itu dia. Nah, kita yang pertama bahwa kita melakukan ini ataupun juga menjaga ini semua lillah, karena Allah.
Nah, ini boleh jadi di apa kita lakukan, salah satunya adalah memperbanyak baca Al-Ikhlas. Allah Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Jadi ketika kita membacakan Allahus samad itu kan Allah yang dituju. Ya Allah, upayaku untuk menarasikan ini hanya Engkau. Saya ikhlas karena Allah, bukan karena saya ingin dicintai oleh Dia, bukan karena saya ingin dibaikan oleh Dia. Itu bahaya, soalnya kalau misalkan saya ingin memperbaiki ke Dia agar Dia baik kepada saya, itu kan masih karena material, bukan lillah. Yang kedua, yang menggerakkan hati itu adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah. Kita ingin misalkan berbaikan dengan orang tersebut, jangan kita berharap orang tersebut yang berubah sama kita. Kita jangan berpikir bahwa kita ini bisa merubah karakter orang, tidak. Rasulullah kan pernah ditegur oleh Allah ketika dalam tanda kutip memaksakan agar Abu Thalib itu bersyahadat. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau itu sekuat, secanggih ataupun sakti apapun tidak akan bisa menggerakkan hati orang. Walakin Allah yahdi may yasha, Allah yang menggerakkan. Maka doa kedua setelah kita memasrahkan kepada Allah adalah, ya Allah, Engkau yang maha menggerakkan hati. Biasanya kalau para ahli sufi menarasikan ini banyak berzikir dengan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim agar ya dengan doa tadi, ya Allah pancarkan kasih sayang yang Engkau pancarkan ke orang tersebut sehingga dia menyayangi kita. Nah, ini bagi para jomblo juga, kalau ingin disayangi oleh orang, salah satunya itu konekkan dengan Allah dengan kalimat dengan tersebut, ya Allah, Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim, Engkau yang menggerakkan gerakan hati orang tersebut, ya Allah, untuk senang dengan aku misalkan. Ya Allah, tetap portalnya adalah kepada Allah. Jadi tujuannya untuk Allah, yang menggerakkan juga adalah Allah. Maka kita tidak ada hubungannya dengan manusia. Jangan kita sesekali ingin merubah apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita narasikan. Kan kata Allah asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau inginkan itu jelek bagi engkau, dan sebaliknya, kalau engkau dibenci oleh orang tersebut mungkin akan lebih bagus menurut Allah. Kita banyak berintrospeksi, kita banyak menjaga diri, ya nggak apa-apa, kita nikmati aja gitu kan Pak Sofyan. Nggak apa-apa orang benci ke saya deh, saya dinikmati aja, yang jelas saya tidak benci kepada dia, saya ingin mengarahkan pada kebencian. Jadi suasana seperti apapun tidak menjadikan kita kecil, karena yang kita berhadapan adalah dengan Allah. Semuanya tidak ada yang mempengaruhi bagaimana cara kita melakukan advice ataupun juga melawan perlakuan orang. Maka betul-betul ikhlas karena Allah itu memang akan meniadakan semua kegalauan. Kalau kita ikhlas, apapun yang terjadi tinggal kita pasrahkan, dan semua yang kita lakukan hanyalah karena Allah. Cara geraknya, how to-nya, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha dan membolak-balik, ya muqallibal qulub, sabit qulubana. Ya Allah, Engkau yang membolak-balik hati orang tersebut, baikkanlah kepadaku ya Allah. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Jadi jangan terjerembab dalam narasi keinginan kita untuk menyesuaikan yang kita inginkan itu dengan harapan kita. Tapi yakinlah bahwa kehidupan kita ini Allah yang mengatur, kemudian yang terjadi ya tinggal dinikmati, walaupun masih dalam kondisi kemarahan dia. Nggak apa-apa saya dimarahin, nggak apa-apa saya dibenci sama dia, atau saya mah tidak benci, karena kita mah tidak ingin membenci orang. Artinya kita dibenci orang pun tidak akan menjadi sebuah masalah. Namun tentunya niatan baik kita salah satunya itu, perbanyaklah doa agar memang Allah yang membolak-balik ke hati
siapapun berpihak pada apa yang kita narasikan dalam doa-doa kita. Demikian Pak Sofyan, Ustaz Dahli, saya kembalikan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk jawabannya. Mungkin sekarang sudah jam 6.37 ya. Ya, Kalau udah misalkan lewat. tidak ada lagi, kita tutup saja mungkin untuk hari ini. Bagaimana? Atau pangarsa Mangga. bade uwi Mangga pawang aya nu bade dipasihkeun. atau cekap lah. Kewe pasti tengahnya. Sana kopeah we kade-kade. Kopeah. Siap. Ya, siap. Nomor Baik, nomor mungkin rekening, Sarafik nomor rekening we sareng nomor telepon atau apa awang. Astagfirullahaladzim. Kayak Bapak Ustad desa mikeun nomor jeung nu Pak Ustadnya. Jangan bagi ke mungkin THR. dari ada tambahan atau ini dari Sarafik mungkin penutup atau gimana? Insya Allah sudah cukup dan ya mudah-mudahan insya Allah setiap hari kita masih terus diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan PSBB. Saya ingatkan kembali untuk ibu dan bapak yang tergabung dalam PSBB, di antara kewajiban ya, dalam tanda kutip kewajiban kita adalah untuk menuliskan 10 hal-hal yang bisa kita syukuri. Silahkan dituliskan seperti biasa, dikirimkan ke Ustadz Faisal agar narasi kita memaksakan diri kita untuk selalu dan senantiasa bersyukur dan mensyukuri apapun yang ada. Kita badlul judi, memaksakan diri, mengeluarkan apa yang ada dalam ide-ide kita, dituliskan minimal 10 poin yang bisa kita tuliskan. Itu mungkin yang bisa saya ingatkan, Kang Hedi. Terima kasih, tetap semangat dan naik kelas insya Allah. Siap, Amin. insya Allah. Semangat. Pawang semangat. Ayo kita berfoto bersama untuk berfoto pakai lambang naik kelas. Boleh Bapak Ibu yang berkenan videonya dibuka, kemudian insya Allah foto naik kelas. berfoto. Silakan. Gini ya. Naik ke Nah, gini. Kita naik kelas. Isian abina teh acuk Iya. Pawang masih di pasar, Pawang. di pasar Pak. Ya, Amin. Siap, naik Ya. kelas kita. Siap. Bismillah. 1, 2, 3. Rahim. La haula wala quwata. Siap. Bismillah. Tetap semangat, tetap optimis. Insya Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teh Ois, sehat Amin. Ois. Alhamdulillah. Rabbal alamin. Alhamdulillah tiasa hadir. Mungkin sekian dulu untuk hari ini. Nanti Untuk- mungkin Ustadz Faisal kemarin kan di hari ke-7 ada pengumuman door prize. Insya Allah mungkin besok di hari ke-14 ya. Seminggu mudah-mudahan ada door prize lagi dari Ustadz Faisal. Nanti kita tunggu saja besok insya Allah. Door presna anggota PSBB nya. Naon tah? Umroh. Ya door pres. Door prize Iya. umroh nak di Jeddah. Bukber PSBB. Kasih door pres. Siap. Ustaz Dendi, Hadir. Ustaz Dendi, apunten. Siap Pak Haji. Ya, abdi salajengna nganggo nupun bojo da ieu ban saya eta teh hartu halo mah geuning Oh. kitu procedurna. Mangga. Siap Mangga. Mau abdi tadi nyebatkeun teh pedah namina di dinyana Ibu Yoyo. Apunten nah. Wios. Mohon kitu panten Mangga teu nuhun ka sadayana. komunikasi keanggotaan PSBB panten bade nganggo nupun. Mohon. Siap, mangga. Siap Pak Haji, mangga. Contoh saya Atur Pak. nuhun. Sami-sami. Siap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.